Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Liviana Madani dengan NIM 09031382328126. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara supply chain management dan customer relationship management dalam rantai produksi pulpen. Pembahasan ini akan dimulai dari alur bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen, serta peran CRM dalam menjaga hubungan dengan pelanggan. Pulpen merupakan alat tulis yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pulpen digunakan di sekolah, di kantor, maupun di berbagai kegiatan lainnya untuk menulis dan mencatat. Karena hampir semua orang membutuhkannya, maka pulpen diproduksi dengan jumlah besar dan harus selalu tersedia berbagai daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengelolaan produksi dan distribusi yang baik agar tersediaan pulpen di pasaran tetap terjaga. Dalam proses pembuatan sampai pendistribusian pulpen, perusahaan tidak hanya berfokus pada proses produksi saja, tetapi juga mengolah aliran bahan baku, proses perakitan, penyimpanan, hingga pengiriman produk kepada konsumen. Seluruh proses tersebut dikelola melalui sistem supply chain management atau SCM. Selain itu, agar produk pulpen tetap diminati oleh konsumen, perusahaan juga perlu membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan melalui Customer Relationship Management atau CRM, mulai dari promosi, penjualan, hingga layanan setelah pembelian. Melalui pembahasan ini dapat dilihat bagaimana peran SCM dan CRM dalam rantai produksi pulpen, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan, pergerakan produk, hingga sampai ke tangan konsumen, serta berbagai permasalahan yang dapat muncul dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari SCM dan CRM. Supply Chain Management atau SCM merupakan sistem yang mengatur seluruh alur dari awal sampai akhir, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan di gudang, sampai produk tersebut dikirim ke tangan konsumen. Tujuan dari SCM ini adalah agar setiap proses berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan biaya dikeluarkan bisa lebih efisien. Dengan SCM yang baik, perusahaan bisa menghindari masalah seperti keterlambatan produksi, stok yang menumpuk, atau kekurangan barang di pasaran. Kemudian, Customer Relationship Management atau CRM merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. CRM mencakup kegiatan promosi, penjualan, pelayanan pelanggan, hingga penanganan keluhan. Melalui CRM, perusahaan bisa lebih memahami apa yang diinginkan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta menjaga agar pelanggan tetap setia menggunakan produk perusahaan. Secara singkat, SCM lebih berfokus pada pengelolaan produk dan proses distribusinya, sedangkan CRM lebih berfokus pada hubungan perusahaan dengan pelanggan. Namun, keduanya saling berkaitan. Jika pengelolaan produk melalui SCM berjalan dengan baik, maka kepuasan pelanggan melalui CRM juga akan ikut meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambaran umum produk pulpen. Pulpen merupakan alat tulis yang digunakan untuk menulis di atas kertas dengan tinta sebagai media utamanya. Pulpen sangat sering kita temui dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kegiatan belajar di sekolah, kantor, hingga berbagai aktivitas pencatatan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai material yang digunakan dalam produksi pulpen. Dalam konsep SCM, material pulpen termasuk dalam bagian upstream supply chain, yaitu tahap awal yang melibatkan pemasok bahan baku. Ketersediaan material yang tepat, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitas, sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Jika salah satu bahan mengalami keterlambatan atau kualitasnya tidak sesuai, maka proses perakitan pulpen bisa terganggu dan akhirnya berdampak pada keterlambatan pendistribusian ke konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku. Adapun beberapa material utama yang digunakan dalam produksi pulpen antara lain, yang pertama adalah plastik yang digunakan sebagai tabung atau badan utama pulpen. Plastik dipilih karena ringan, cukup kuat, dan biaya produksinya relatif murah. Kemudian yang kedua adalah tinta yang merupakan bahan utama untuk menulis. Tinta biasanya tersedia dalam berbagai warna seperti biru, hitam, merah, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada bola logam pada ujung mata pulpen yang berfungsi untuk mengatur aliran tinta agar dapat keluar dengan lancar dan menghasilkan tulisan yang halus. Untuk pulpen jenis tekan digunakan juga pegas sebagai mekanisme untuk menaikkan dan menurunkan ujung pulpen. Selain itu, derapat tutup pulpen atau cap yang berfungsi melindungi ujung pulpen agar tinta tidak cepat kering atau bocor. Di bagian dalam pulpen juga terdapat selang tinta atau refill yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tinta sebelum disalurkan ke ujung pulpen.
Kemudian ada klip pulpen yang berfungsi sebagai pengait agar pulpen bisa diselipkan di saku atau buku. Terakhir, terdapat label dan kemasan yang berfungsi sebagai identitas produk sekaligus untuk melindungi pulpen agar proses penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara CRM dan SCM dalam proses produksi dan distribusi pulpen. SCM dan CRM merupakan dua sistem yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan produksi dan distribusi pulpen. SCM berfungsi untuk mengatur alur bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi pulpen ke pasar. Sementara itu, CRM berfokus pada bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan, mulai dari promosi, penjualan, pelayanan, sampai menjaga loyalitas pelanggan. Keduanya harus berjalan seimbang, karena perusahaan tidak hanya dituntut untuk mampu memproduksi pulpen, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Hubungan antara SCM dan CRM dimulai dari data permintaan pelanggan yang dikumpulkan melalui sistem CRM. Data ini diperoleh dari penjualan di toko, marketplace, online, keluhan pelanggan, serta hasil survei kepuasan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tren permintaan, warna tinta yang paling diminati, harga yang sesuai, dan wilayah yang dengan tingkat penjualan tertinggi. Hasil analisis ini kemudian digunakan oleh SCM sebagai dasar dalam menentukan jumlah produksi, kebutuhan bahan baku, dan rencana distribusi. Pada tahap upstream supply chain, SCM melakukan pemesanan bahan baku seperti plastik, tinta, dan logam kepada supplier. Jumlah pemesanan ini sangat dipengaruhi oleh informasi dari CRM. Jika dari CRM diketahui bahwa permintaan pulpen meningkat, maka SCM akan meningkatkan pemesanan bahan baku. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka jumlah pemesanan juga akan dikurangi agar tidak terjadi penumpukan stok. Dari sini terlihat bahwa CRM berperan sebagai sumber informasi pasar, sedangkan SCM bertugas menyesuaikan pengadaan bahan baku. Pada tahap internal supply chain, hubungan SCM dan CRM terlihat melalui proses pengendalian kualitas, keluhan pelanggan, serta seperti tinta cepat habis, tulisan tidak lancar, atau pulpen mudah bocor. Dikumpulkan melalui sistem CRM. Informasi ini kemudian menjadi bahan evaluasi bagi bagian produksi dan quality control untuk memperbaiki proses produksi dan meningkatkan kualitas pulpen agar sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, pada tahap downstream supply chain, SCM bertanggung jawab dalam proses produksi pulpen dari gudang ke distributor, toko alat tulis, serta penjualan melalui marketplace online. Sementara itu, CRM mengelola proses penjualan, pelayanan pelanggan, pencatatan transaksi, serta penanganan keluhan. Melalui CRM, pelanggan juga bisa mendapatkan informasi mengenai ketersediaan stok, harga, promo, dan status pengiriman. Jadi, CRM berperan dalam pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan, sedangkan SCM memastikan produk benar-benar terjadi dan dikirim tepat waktu. Hubungan SCM dan CRM juga dapat dilihat melalui tahapan acquire, enhance, dan retain. Pada tahap acquire, CRM digunakan untuk menarik pelanggan baru melalui promosi dan pemasaran, sementara SCM memastikan stok pulpen tersedia. Pada tahap enhance, CRM meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik, dan SCM mendukung dengan menjaga kelancaran pasokan dan variasi produk. Sedangkan CRM memastikan bahwa produk tersebut diterima dengan pelanggan dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Jika salah satu sistem tidak berjalan optimal, maka kinerja sistem yang lain juga ikut terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pergerakan rantai pasok pulpen yang terdiri dari 3 tahap, yaitu upstream, internal, dan downstream supply chain. Ketiga tahap ini saling terhubung dan membentuk satu rangkaian proses, mulai dari pengadaan bahan baku sampai pulpen benar-benar digunakan oleh konsumen. Yang pertama itu upstream supply chain. Pada tahap upstream supply chain, perusahaan menjalin kerjasama dengan para pemasok bahan baku. Dalam produksi pulpen, bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari supplier plastik, tabung dan tutup pulpen, supplier tinta, supplier bola logam untuk ujung pulpen, serta supplier pegas dan kemasan. Di tahap ini, bagian SCM melakukan pemesanan bahan baku melalui sistem pemesanan berdasarkan rencana produksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah bahan baku yang dipesan disesuaikan dengan perkiraan permintaan pasar agar tidak terjadi kekurangan maupun penumpukan stok. Setelah itu, bahan baku dikirim oleh supplier ke pabrik sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jika terjadi keterlambatan pengiriman atau kualitas bahan tidak sesuai, maka proses produksi juga bisa ikut terganggu. Selanjutnya, itu internal supply chain. Yaitu seluruh proses yang terjadi di dalam perusahaan setelah bahan baku sampai di pabrik.
Bahan tersebut terlebih dahulu diperiksa kualitasnya, lalu disimpan sementara di gudang bahan baku. Proses produksi pulpen dimulai dari pencetakan tabung pulpen dari plastik, kemudian pengisian tinta ke dalam refill, pemasakan bola logam di ujung pulpen, serta pemasangan pegas dan tutup pulpen. Setelah seluruh komponen dirakit menjadi satu pulpen utuh, dilakukan proses quality control atau pengecekan kualitas untuk memastikan pulpen dapat ditulis dengan baik, tinta tidak bocor, dan produk layak pakai. Selanjutnya, tahap terakhir adalah downstream supply chain, yaitu proses distribusi pulpen dari gudang perusahaan hingga sampai ke tangan konsumen. Pulpen yang telah dikemas dan dikirim ke distributor, kemudian disalurkan ke toko alat tulis, toko buku, minimarket, dan juga dijual melalui marketplace online. Konsumen dapat membeli pulpen secara langsung di toko atau melalui sistem pemesanan online. Dalam sistem ini, prosesnya meliputi pemesanan, pembayaran, pengemasan, hingga pengiriman ke alamat pelanggan. Setelah pulpen diterima, perusahaan tetap melakukan pemantauan melalui layanan purna jual seperti penanganan komplain jika produk mengalami kerusakan. Pada tahap inilah SCM dan CRM saling berkaitan erat dalam menjaga kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang diprediksi dapat terjadi dalam penerapan SCM dan CRM pada produksi dan distribusi pulpen. Permasalahan ini bisa muncul dari berbagai tahap, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pendistributian, hingga pelayanan kepada pelanggan. Jika tidak ditangani dengan baik, tentu akan berdampak pada kelancaran operasional perusahaan dan juga kepuasan pelanggan. Yang pertama itu permasalahan pada SCM. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada SCM adalah keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh masalah transportasi, keterbatasan stok di pihak supplier, atau kesalahan dalam perencanaan pemesanan. Jika bahan baku seperti tinta, plastik, atau bola logam tidak tersedia tepat waktu, maka proses produksi pulpen juga akan terhambat dan target produksi bisa tidak tercapai. Permasalahan berikutnya adalah ketidakseimbangan antara stok dan permintaan pasar. Jika produksi terlalu banyak sementara permintaan rendah, maka akan terjadi penumpukan stok di gudang yang menyebabkan biaya penyimpanan meningkat. Sebaliknya, jika produksi lebih sedikit dari permintaan, maka pulpen ini bisa mengalami kelangkaan di pasaran dan perusahaan kehilangan peluang penjualan. Selain itu, kerusakan produk pada proses produksi juga bisa menjadi masalah dalam SCM. Pulpen bisa pecah, bocor, atau rusak selama pengiriman. Hal ini biasanya terjadi karena pengemasan yang kurang baik atau penanganan logistik yang tidak sesuai dengan standar, sehingga peningkatan jumlah retur barang dan menyebabkan kerugian. Selanjutnya, permasalahan pada CRM. Pada sisi CRM, permasalahan yang sering muncul adalah data pelanggan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Data penjualan dan data keluhan pelanggan sering hanya disimpan tanpa dianalisis lebih mendalam. Secara perusahaan sulit mengetahui kebutuhan pelanggan, tren pembelian, dan tingkat kepuasan pelanggan. Permasalahan berikutnya adalah penanganan keluhan pelanggan yang terlambat. Jika sistem pelayanan tidak terorganisasi dengan baik, maka komplain seperti tinta bocor, pulpen macet, atau produk cacat akan ditangani terlalu lama. Hal ini tentu dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Selain itu, kurangnya strategi dalam mempertahankan pelanggan juga menjadi masalah dalam CRM. Jika perusahaan hanya fokus pada penjualan tanpa memperhatikan loyalitas pelanggan, seperti tidak adanya promo khusus atau layanan purna jual yang baik, maka pelanggan akan mudah beralih ke merek pulpen lainnya. Permasalahan terakhir adalah kurangnya integrasi antara sistem CRM dan SCM. Jika informasi permintaan dari pelanggan tidak tersampaikan dengan baik ke bagian SCM, maka perencanaan produksi dan distribusi tidak akurat. Akibatnya bisa terjadi kelebihan stok atau justru kekurangan produk di pasar. Selanjutnya, saya akan menyampaikan alternatif solusi dari permasalahan SCM dan CRM. Untuk mengatasi keterlambatan bahan baku, perusahaan dapat bekerjasama dengan lebih dari satu supplier, serta menggunakan perencanaan pemesanan berbasis peramalan. Masalah kelebihan atau kekurangan stok dapat diatasi dengan menggunakan sistem inventory berbasis teknologi yang terhubung dengan data penjualan. Untuk mengurangi risiko kerusakan saat pengiriman, perusahaan perlu meningkatkan kualitas pengemasan dan memilih jasa logistik yang terpercaya. Selain itu, agar koordinasi antar bagian lebih lancar, perusahaan perlu menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Di sisi CRM, pemanfaatan data pelanggan dapat ditingkatkan dengan menggunakan analytical CRM, agar perusahaan lebih memahami kebutuhan pasar. Untuk mempercepat penanganan keluhan, perusahaan perlu menyediakan layanan pelanggan yang responsif. Dalam menjaga loyalitas pelanggan, perusahaan dapat memberikan promo, diskon, atau program khusus pelanggan tetap.
Terakhir, integrasi antara CRM dan SCM juga perlu ditingkatkan agar perencanaan produksi dan distribusi menjadi lebih akurat. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara CRM dan SCM dalam rantai produksi pulpen. Saya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.